Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, masih pada bab Al-Kibr, bab yang menerangkan kepada kita tentang masalah kesombongan. Dan ini menjadi perkara yang sangat penting karena awal kedurhakaan yang kemudian darinya iblis yang namanya menurut riwayat dari kisah Israiliyat itu Azazil sombong, lalu dikeluarkan dari surga, lalu dia kemudian menggoda Adam dan Adam pun akhirnya keluar dari surga. Jadi penyebab kerusakan yang pertama adalah Al-Kibr, kesombongan. Ya. Ketika iblis diperintah oleh Allah Ta'ala dia tidak mau taat, itu orang sombong. Ya. Orang yang tidak mentaati Allah itu sombong. Jadi jangan kita berpikir orang sombong itu orang yang merendahkan saja. Karena sombong itu safahul haq. Ya, meremehkan, apalagi sampai menolak kebenaran, termasuk menolak perintah Allah itu sombong. Iblis termasuk yang menolak perintah Allah ketika fasajadu, semua pada sujud illa iblis. Aba, dia menolak. Wastakbaro. Penolakan ini membawa dia kepada kesombongan. Tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menyingkirkan ini dalam diri kita. Ketika datang perintah Allah, orang beriman sami'na wa ta'na. Ya. Jangan kemudian dia menjadi sombong sebagaimana iblis dulu sombong. Ya. Sebagian kisah Israiliyat menjelaskan bahwa sebelum dia dikeluarkan dari surga, Azazil, yang kemudian akhirnya disebut dengan iblis ablasa karena dia menolak perintah Allah Ta'ala. Dia dari kalangan jin yang taat kepada Allah Ta'ala. Bukti ketaatannya dia dimasukkan ke dalam surga. Ya kan? Dia dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Ta'ala. Jannah yang akan ditempati manusia pula kelak. Tapi Allah berkehendak bahwa jannah ini bukan jannah yang orangnya kemudian kekal di sana, tidak. Sebagaimana nanti manusia kelak di akhir zaman, kelak di akhirat, mereka ketika di sana kekal. Tapi jannah yang kemudian pernah ditempati oleh kita, bapak kita Nabi Adam, kemudian yang ditempati oleh iblis, ya, itu dulu masih ada perintah dan larangan. Ya. Makanya Nabi Adam pun dilarang. Apa larangan Allah kepada Adam? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekat-dekat pohon ini. Ya, sementara kelak ketika kita masuk surga insyaallah tidak ada larangan. Ya. Nah, ketika dilarang, manusia kemudian melaksanakannya,
maka tidak layak dia menjadi ahlul jannah. Ketika diperintah tidak kemudian melaksanakan, maka juga sama. Maka orang bertakwa itu yang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Iblis tidak mau melaksanakan perintah. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami berkata kepada para malaikat, dan termasuk yang ada pada waktu itu yang dimuliakan dari kalangan jin yang namanya Azazil. Fasajadu, ya, perintah mereka adalah untuk bersujud. Ya, usjudu li Adama, kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua pada sujud, malaikat-malaikat pada sujud karena perintahnya. Malaikat adalah makhluk yang gak pernah menolak perintah. Ya, ciri malaikat itu begitu. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa sifat malaikat itu adalah tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah menolak perintah, tidak pernah bermaksiat. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan, wa yu'maruna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan semua yang Allah Ta'ala perintahkan. Sujud semua kecuali iblis, gak mau. Dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya dia berkata, ana khairum minha, saya lebih baik daripada Adam. Jadi sombong yang dua-duanya. Sombong pertama tidak mau melaksanakan perintah, sombong kedua merendahkan orang lain. Ini dilakukan oleh iblis dua-duanya. Sombong pertama tidak mau melaksanakan perintah, menolak kebenaran. Perintah Allah itu al-haq, al-haqqu mir rabbik. Sementara kesombongan yang kedua, dia merendahkan orang. Dan ini juga termasuk bentuk kesombongan kan, dalam hadis yang kemarin kita sampaikan, bahwa al-kibr adalah safahul haq wa hamsun nas. Menolak kebenaran, meremehkan kebenaran, dan merendahkan manusia. Maka jamaah yang rahmati Allah, jangan kita memiliki dua hal ini. Kita tinggalkan. Pertama, menolak kebenaran. Kenapa? Karena binasa orang-orang sombong itu enggak ada kecuali mereka binasa. Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang tinggi, kata dia kepada Musa. Apa yang didapat dari ucapan kesombongan ini? Allah binasakan dia di Laut Merah. Matinya raja kok tenggelam. Seorang raja yang sedemikian hebatnya matinya tenggelam, direndahkan sama Allah Ta'ala. Ya, matinya tenggelam di Laut Merah. Bahkan jasadnya diperlihatkan, ini loh hasilnya orang-orang yang sombong kepada Allah. Bahkan dia berkata, ana rabbukumul a'la. Ya. Menyandarkan kepada dirinya sifat-sifat ketuhanan. Maka Allah binasakan Fir'aun dan para pendukungnya. Maka kita enggak boleh mendukung orang-orang sombong, ikut-ikut binasa. Ya. Siapa yang binasa di Fir'aun? Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kalau ada orang sombong jangan kita ikuti. Ya. Jangan kita menjadi pengikut kebatilan. Nanti bareng sama pembawa kebatilan itu masuk ke dalam kebinasaan seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Itu sombong dengan kekuasaan. Sombong dengan harta juga sama kan? Ketika Allah menyebutkan tentang kisah orang yang paling legendaris adalah apa? Qarun. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 76 sampai 77. Pada ayat yang ke-76 Allah Ta'ala berfirman, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim
وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Inna Qarun, sesungguhnya Qarun, kana min qaumi Musa, dia adalah termasuk kaumnya Nabi Musa. Ya, bahkan sebagian menyebutkan dia adalah sepupunya Musa. Fabagha alaihim, ia berlaku aniaya terhadap mereka. Ya. Wa atainahu, dan kami berikan kepada dia minal kunuz, ya, perbendaharaan harta. Ya. Di mana saking banyaknya harta, ma inna mafatihahu latanu bil usbah uli quwwah. Kunci-kunci hartanya ini dipikul orang-orang yang kuat. Kuncinya saja. Id qala lahu qaumuhu la tafrah. Ya, ketika kaumnya berkata kepadanya, jangan kamu terlalu bangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, orang-orang yang berbangga. Ya. Dan kita faham kesombongan Qarun ini dibalas dengan Qarun beserta harta bendanya ditenggelamkan. Loh, orang hartanya banyak, matinya bersama hartanya tenggelam. Kebinasaan yang mengerikan kan. Fir'aun kebinasaannya di laut itu kalau tenggelam itu kan matinya lama. Ya, pertama mati prosesnya kan lama, proses tenggelam sampai dia mati itu lama. Ya. Jadi sudah dalam keadaan takut karena tenggelam segala macam. Ya, karena dua arus besar dari kanan kiri kan, ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya sebagaimana firman Allah, ya akhirnya membelah lautan jadi dua. Ya, Musa beserta kaumnya kemudian lewat, Fir'aun pun lewat, tapi ketika sudah sampai di tengah-tengah Allah tutup kembali. Ya, lautan tersebut. Sehingga Pak, ya, dalam keadaan apa? Ketakutan bercampur dengan kengerian ketika mau mati. Lama prosesnya. Itu Allah berikan gambaran kepada kita, kepada orang-orang yang sombong, ya, dengan apa yang dimilikinya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya, Qarun, ya, sombong dengan hartanya. Ya, jadi Qarun ini sebagian menyebutkan seperti kata Ibrahim An-Nakhai, Abdullah ibn Haris, Qatadah, Ibnu Dinar, Ibnu Juraid menyatakan Qarun ini adalah sepupunya Musa. Sementara sebagian ada yang menyatakan Qarun itu Qarun ibnu Ya'sub ibnu Qahis. Sedangkan Musa adalah ibnu Imran ibnu Qahis. Ya. Jadi masih ada hubungan dengan Nabi Musa. Ada juga yang menyebut Qarun adalah pamannya Musa. Nah, dia bahkan disebutkan oleh Syahr ibnu Hausyab, Qarun ini suka menjulurkan kainnya sepanjang satu jengkal karena kesombongan dan keangkuhan terhadap kaumnya. Ya. Hartanya banyak sampai dirasa berat oleh mereka yang memikulnya karena banyaknya kunci, padahal yang mikul orang-orang yang kuat. Al-Amas menceritakan dari Haisamah bahwa kunci-kunci hartanya Qarun terbuat dari kulit. Setiap kunci besarnya sama dengan jari telunjuk. Setiap kunci untuk satu gudang. Satu gudang, satu kunci, besarnya kunci satu jari telunjuk. Yang mikul orang-orang kuat berarti berapa kuncinya? Ya. Dan apabila Qarun berkendaraan, maka semua kunci perbendaharanya diangkut dengan 60 ekor begal yang kuat.
Kuncinya saja. Padahal satu gudang, satu kunci. Ini, tetapi kebanggaannya dengan harta sampai dia mengganggakan. Bahkan dalam firman Allah Ta'ala yang lain dia berkata bahwa ini harta bendaku tidak ada kaitannya dengan Allah. Ini kesombongan yang parah. Apakah ada orang di zaman ini yang seperti itu? Ya, tidak sedikit orang yang menyangka harta yang dia dapatkan selama ini dari usaha, bukan dari Allah, itu kan banyak. Ya. Sehingga dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang rahmati Allah taala, dalam hadis berikutnya Rasulullah bersabda, qala al-mu'allif rahimahullah al-Imam Bukhari haddatsana Musaddad qala haddatsana Yunus ibn al-Qasim Abu Umar al-Yamani qala haddatsana Ikrimah ibn Khalid qala sami'tu Ibn Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man ta'azzama fi nafsihi awih tala fi misyatihi laki Allah azza wa jal wa huwa alaihi ghadban. Ya, dari menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari Musaddad, beliau berkata menceritakan kepada kami Yunus bin Qasim Abu Umar al-Yamani, beliau berkata menceritakan kepada kami Ikrimah bin Khalid. Dia berkata, aku mendengar dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ta'azzama fi nafsihi, barang siapa yang mengagungkan dirinya sendiri. Ya, membanggakan dirinya. Ya. Kemudian atau awih tala fi misyatihi, atau dia merasa sombong ketika dia hidupnya berjalan dengan kesombongan. Ya, orang yang berjalan, kan ada orang jalannya sombong, ada ya. Cara jalan orang sombong itu boleh kalau perang. Tapi kalau enggak perang enggak boleh. Perang untuk apa? Ya agar orang-orang musuhnya itu apa? Takut. Tapi selain itu enggak boleh. Kalau kita jalan biasa, kita jalan dengan tawadhu. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan ciri orang beriman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna. Ya. Jadi orang-orang beriman itu kalau berjalan di muka bumi mereka jalannya tawadhu, tidak sombong. Bahkan kalau dikatakan sama orang-orang jahiliyah mereka mencaci, mereka menghina dan segala macam, mereka berkata dengan kata-kata yang penuh dengan kasih sayang, qalu salama. Nah, orang yang demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa alaihi ghadban, maka kelak dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah memurkainya. Ya. Allah marah kepada orang yang punya karakter salah satu di antara dua, apalagi dua-duanya. Membanggakan diri dengan dirinya sendiri. Bangga karena wajahnya, bangga karena kekuasaannya, bangga karena hartanya, bangga karena kepintarannya, dan semua hal yang bisa dijadikan sarana berbangga. Atau jalan, ya, dengan gayanya orang-orang yang sombong, maka kelak orang yang demikian ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Allah murka dengan dia. Ya. Kenapa? Karena kesombongan itu milik Allah. Allah murka kepada orang yang mengambil sesuatu yang khusus menjadi miliknya. Ya. Sesuatu yang menjadi miliknya adalah al-kibr. Karena yang berhak untuk sombong
adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang rahmati Allah taala, ada beberapa hal dari masalah sombong ini yang harus kita fahami. Pertama, larangan kita sombong. Allah taala berfirman dalam surat Luqman, "Wala tus'ir haddaka lin-nas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya. Karena ada orang yang suka memalingkan wajahnya karena sombong. Ya. Ini dijak ngomong melengos atau dia memandang ke arah yang lain, itu tidak boleh ya. Jadi adabnya kalau kita berbicara, tatap orang yang sedang berbicara kepada kita, itu perhatian. Ya. Jangan mengarahkan salaman sama. Salaman ya kita harus melihat wajah orang yang kita salami. Berbicara kecuali lawan jenis ya. Ya. Kita mengarahkan arah wajah kita kepada dia, menunjukkan perhatian. Jangan seperti orang-orang yang disebutkan dalam surat Luqman ini. Wala tus'ir haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Ini sama dengan lafal yang disebutkan dalam hadis tadi maknanya. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan gayanya orang sombong. Karena Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam ayat yang lain, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka pada orang-orang yang menyombongkan diri. Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian penghuni neraka? Qalu bala. Para sahabat berkata, iya. Qala kullu utullin jawadin mustakbirin. Setiap orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur, orang yang sombong. Ya. Dan orang sombong itu tadi seperti yang kita sampaikan, dia melakukan amalan dosa pertamanya iblis. Ya. Sebagian salah menjelaskan bahwa dosa pertama kali yang muncul kepada Allah adalah kesombongan. Ya. Ketika mengomentari ayat surat Al-Baqarah ayat 34 ya, yang tadi saya sampaikan, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu kata Imam Qutadah. Iblis hasut kepada Adam karena Allah berikan kemuliaan. Ya. Bahkan sampai dia berkata dengan kesombongannya, ana khairum min, saya lebih baik daripada Adam. Khalaq tahu mintin, dia diciptakan dari tanah, sementara aku diciptakan dari api. Kata dia, api lebih baik daripada tanah. Jadi jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, maka jangan kita berlaku sombong. Ya, baik sombong berupa amalan hati, kan ta'azzama fi nafsi itu amalan hati. Siapa yang membanggakan dirinya dalam hatinya, ini kesombongan yang ada dalam hatinya. Atau kesombongan yang ditampakkan, berupa apa? Ya tadi jalannya gaya orang sombong. Atau ucapannya gaya orang sombong. Maka kita enggak boleh. Ya. Enggak boleh kita bergaya orang sombong, berjalan kayak orang-orang sombong, termasuk ya melakukan sesuatu hal yang sifatnya zahir. Ya. Kecuali beberapa hal yang memang itu ya bukan sifat-sifat sombong. Makanya dalam hadis yang sebelumnya disebutkan ketika ada bagaimana kalau kita itu
memakai baju yang indah, ya tidak sombong, enggak apa-apa. Apalagi ketika masuk masjid Rasulullah merintahkan khudu zinatakum inda kulli masjid. Ya, pakailah pakaian yang bagus yang kamu gunakan ketika masuk masjid. Maka berpakaian yang indah itu tidak mengapa. Ya, kecuali berpakaian yang haram seperti yang ada sutranya atau dominan sutra. Karena yang diperbolehkan maksimal hanya 3 ruas jari dari kain yang kita gunakan untuk berpakaian yang ada sutranya. Kemudian bahwa sombong itu ada 2. Yang pertama sombong terhadap al-haq. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Ghafir, surat Ghafir ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr. Ma hum bibalighihi fasta'idz billah innahu huwas samiul basir. Orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai pada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan karena sombong saja. Ya. Ya sama seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Mereka tidak mau menerima ayat-ayat Allah yang sampai pada mereka itu karena sombong, menolak kebenaran. Termasuk juga seseorang sombong menolak kebenaran karena tidak sesuai dengan hawa nafsu dan akal. Ini sebab-sebab orang itu sombong karena akalnya mendominasi. Di ayat kira cocok gitu. Menolak ayat karena ayatnya tidak cocok dengan perkembangan zaman misalkan. Dalam benak dia. Ini termasuk perkara yang sombong. Ya, ada orang mendustakan ayat dengan akalnya. Na'udzubillah min dzalik. Akal yang sangat terbatas mau ya menghukumi Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman bahwa sikap seorang mukmin ya, seorang muslim terhadap kebenaran itu ya sami'na wa ata'na. Ya, bahkan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Tidaklah pantas bagi orang mukmin laki-laki perempuan idza qadallahu wa rasulah, apabila telah ada ketetapan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya satu ketetapan, ayyakuna lahumul khiyarah, bagi mereka pilihan. Tidak ada pilihan lain kecuali apa? Mengikuti ketetapan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu tidaklah mereka beriman dengan keimanan sempurna sampai mereka menjadikan engkau Rasul sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian apa? Mereka tidak didapatkan dalam diri mereka keberatan. Ya, jadi hatinya tunduk kepada kebenaran, tidak ada rasa berat terhadap keputusan yang ada dan menerima dengan sepenuhnya. Ini sombong terkait dengan batalul haq atau menolak kebenaran. Sombong terhadap makhluk, nah ini jenis yang kedua. Rasulullah juga menyebutkan ya,
Bihasbi imri'im minasyarr. Cukuplah seseorang dikatakan berbuat keburukan. Ayah kira ahahul muslim, dia menghina saudaranya yang muslim. Bentuk penghinaan ya macam-macam, termasuk adalah merendahkan. Ya, sehingga orang jenis ini biasanya sombong dengan pangkat dan kedudukan, sombong dengan harta. Ada juga orang sombong dengan kekuatan fisik, sombong dengan ilmu dan kecerdasan, sombong dengan bentuk tubuh dan kelebihan-kelebihan yang lain. Padahal semuanya yang tadi itu kan pemberian Allah Ta'ala saja. Ya, nikmat dari Allah Ta'ala. Contoh orang sombong pada perkara yang mungkin dianggapnya ringan. Anna rajulan akala inda Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah SAW. Bisimalihi. Dengan apa? Dengan tangan kiri. Qul biyaminik. Ketika orang ini makan dengan tangan kiri, Nabi mengingatkan, makanlah dengan tangan kananmu. Qal, dia berkata, la astati, aku tidak mampu dengan tangan kanan. Jawabannya karena apa? Sombong. Rasul yang memerintahkan harusnya apa? Sami'na wa ta'na, ya Rasulullah. Saya akan berusaha. Walaupun misalkan kesulitan, mungkin orang biasa kidal, ya. Walaupun dia biasa kidal, tapi kalau orangnya beriman sami'na wa ta'na dapat perintah Rasul, ya Rasul akan berupaya. Dan Nabi akan mendoakan kebaikan, dan ketika didoakan kebaikan malah akan dijadikan kemudahan bagi dia mengerjakan sesuatu dengan tangan kanan. Tapi dia berkata, la astati, aku tidak bisa. Qala lastata'ta. Ya. Apa betul kamu tidak bisa? Ma manahu illa al-kibr. Ya. Tidaklah dia menahan itu kecuali karena kesombongan. Tidak maunya karena sombong. Qala fama rafaha illa fi. Setelah itu dia enggak bisa mengangkat tangannya. Karena dia bilang enggak bisa. Allah jadikan betul-betul tidak bisa menggunakan tangan kanannya. Kenapa? Karena sombong. Ya. Jadi semestinya tadi seperti yang saya katakan, dia berupaya, iya ya Rasul, saya akan berupaya. Walaupun mungkin pertama agak kesulitan. Nah, dan ketika itu biasanya Allah akan berikan kemudahan karena dia apa? Sami'na wa ata'na. Tetapi orang ini dalam hadis ini kan berkata tidak mampu. Tidak mampunya bukan karena apa-apa, tapi karena ketidakmauan untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Sehingga orang tersebut mendapatkan hukuman di dunia langsung disebabkan perbuatan menolak perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang terkadang orang yang merasa lebih berpengalaman itu bisa jadi sombong. Ya, pengalaman hidup jadi orang yang lebih tua lebih cenderung sombong kepada orang yang lebih muda. Ah, kamu tuh anak bau kencur. Iya. Dahulu bangsa Arab terhadap Nabi Muhammad SAW juga mereka begitu. Ya, menganggapnya dia kan baru, anak muda dan segala macamnya. Tetapi kemudian Nabi SAW tidak lepas dari kesungguhan dan istiqomah beliau dalam menyampaikan dan memberi contoh. Ya. Jadi ini yang penting, menyampaikan tapi tidak hanya menyampaikan, memberi contoh keteladanan yang baik. Ya, itu akan mengubah persepsi. Selain itu adalah doa. Sebagaimana Nabi pun mendoakan kebaikan kepada orang yang bahkan pernah memusuhi beliau. Ketika beliau di Taif, ya, beliau ditolak oleh mereka, tetapi beliau malah mendoakan mudah-mudahan anak turunnya. Ya. Kalau hari ini orang tuanya tidak mau menerima kebenaran, mudah-mudahan anaknya masih mau menerima kebenaran. Jadi Nabi
Oh, kalau ini bapaknya nggak mau, mudah-mudahan anaknya mau. Menerima kebaikan, menerima kebenaran. Ya syukur kalau dia didoakan ternyata kemudian berubah, kemudian anak turunnya juga kan juga berubah. Jadi beramallah terus sebagaimana Nabi SAW beramal ketika berdakwah menghadapi kaumnya yang sombong. Tidak putus semangat. Ya, tidak putus semangat. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Dapatnya sekapal, kapal pun isinya tidak seluruhnya manusia. Ada hewan-hewan yang berpasangannya kan. Bahkan anaknya sendiri, Kanaan, tidak ikut dalam kapal tersebut. Tapi kan kewajiban kita adalah menyampaikan. Urusan dia mendapatkan hidayah, urusan Allah SWT. Yang kedua tetap memberikan contoh teladan yang baik. Ya, ketawaduan itu tetap ada. Ya, dan Nabi SAW juga seorang yang tawadhu, gak pernah jalannya sombong walaupun beliau adalah orang yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga senantiasa mendoakan kebaikan. Ya, kalau Nabi dahulu menawarkan kepada orang-orang itu dengan harta, seperti beliau berkata, siapa yang tinggal di rumahnya Abu Sufyan selamat ketika Fathul Mekah, untuk menggembirakan kepada Abu Sufyan dimuliakan. Maka enggak apa-apa juga memberi kepada orang-orang yang sombong agar dia luluh. Ya, memberi kepada orang-orang yang sombong agar dia luluh. Itu kalau semua tahapan itu sudah dilakukan kemudian tidak berhasil, itu kembalikan kepada Allah Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya berupaya sebagaimana para nabi. Mereka telah mengupayakan dakwahnya, tidak semuanya mereka menerima. Dan jangan terlalu banyak difikirkan kalau orang yang kita dakwai tidak menerima, wah nanti stres. Ya, para nabi tidak demikian, beliau menyampaikan saja. Urusan mereka menerima atau tidak adalah urusan Allah Ta'ala yang memberikan hidayah kepada mereka. Itu saja jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita sifat tawadhu yang jauh dari sifat-sifat kesombongan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.